Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari mau melakukan pembacaan general ya. Di sini akan cari tahu kenapa sih kamu nggak kunjung bisa melupakan dirinya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bahkan hubungan ini sebenarnya sudah berakhir untuk sekian lama, atau beberapa barangkali ya nanti kita lihat memang kartunya kayak gimana, tapi mungkin saja ini seseorang yang pernah nyakitin kamu sampai sedemikian rupanya gitu ya, sampai kamu kayak ngerasa bahwa hidupmu harus diakhiri gara-gara tidak sanggup menerima perpisahan itu, mungkin kayak gitu ya. Nah, tetapi kok situasi-situasi itu ya masih tetap tidak bisa menghilangkan bayang-bayang jejak-jejak dirinya dia di kepala kamu gitu ya. Ada apa sebenarnya? Yuk kita cari tahu. Namun sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, untuk membuka, Mari tarik dulu energi dari si dia ini ya. Siapa ini sekarang yang sedang kita bicarakan ini? Oke, Wheel of Fortune reversal di sana. Kemudian di situ ada energi dari Five of Wands. Dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Cup. Oke. Jadi mungkin seseorang ini ketika menjalani hubungan dengan kamu, ini adalah orang yang lumayan egois ya. Ini seseorang tuh yang kok kayaknya dia tidak pernah, sulit sekali dia merasa bersyukur sudah bisa membangun relationship dengan kamu. Beberapa bahkan mungkin kamu sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, kamu udah banyak berkorban di sana gitu ya. Tetapi seseorang ini tuh kayak ngerasa apa yang kamu lakukan nothing gitu, nggak ada nilainya, nggak ada artinya gitu. Ya mungkin memang ketika kamu menjalani relationship ini, kamu ingin segala sesuatunya itu tuh terjadi, tertata seperti apa yang kamu konsepkan gitu ya. Memang mungkin di sini tuh semangatnya kamu untuk menjaga, untuk melindungi dia gitu ya, ini sangat besar gitu. Jadi kayak yang pemikiran-pemikiran kamu tentang relationship ini pemikiran-pemikiran yang tujuan dan niatnya kamu tuh bagaimana caranya hubungan ini tuh biar panjang perjalanannya gitu ya. Biar kayak memperkecil kemungkinan-kemungkinan buruk terjadi gitu. Namun apa yang kamu lakukan boleh jadi disalahpahami sama si pasangannya kamu ini gitu. Beberapa jangan-jangan memang kalian tanpa sadar ya, juga memang karena niatan baik itu tuh jatuhnya agak sedikit keras. Dan ada beberapa juga mainnya kalian agak sedikit kaku. Tapi lagi-lagi cara-caranya kalian ini tuh ada motif di baliknya, dan motifnya kamu ini tuh tidak dipahami oleh si dia, tidak bisa dimengerti oleh si dia ini gitu. Jadi banyak tindakan-tindakannya kamu ini tuh yang dianggap si pasangannya kamu sebagai sebuah tindakan yang kayak nyakitin dia lah gitu ya. Kok kayaknya apa yang dia mau tidak bisa terjadi dengan spontan dan begitu saja dalam hubungan kalian. Harus ada usaha-usahanya dia, di situ harus ada upayanya dia. Jadi ibaratnya kayak gini ya. Ini untuk beberapa kasus ya, tapi tidak semua. Ini contoh aja pula, kan? Misalnya dia mau ini contoh aja, dia mau liburannya itu tuh ke Amerika. Sebenarnya kalau dari kesanggupan, kamu sanggup, kalian sanggup pergi liburan ini ke Amerika gitu. Tapi di situ tuh kamu punya pertimbangan, misalnya, wah sayang ongkosnya ke Amerika udah bisa ditambahkan ke modal untuk main slot misalnya. Main judi slot. Kalau menang main judi slot ini tuh
udah bisa nih nambah tabungan misalnya ya. Ini Cici Mari kok kasih contoh pun aneh-aneh ya. Nah, jadi kamu yang kayak gini, kamu mikir kan kayak kata Mari tadi, wah daripada buang uang, mendingan memberanakkan uang gitu. Terus kamu bilang, enggak deh, jangan ke Amerika. Padahal dia udah seneng banget ini, gitu ya. Tadinya dia udah yang kayak happy sekali membayangkan kamu dan dia nengok foto-foto di patung Liberty misalnya, gitu ya. Dia sudah membayangkan ini dan itu, keseruan, kesenangan kalau kalian liburan ke sana. Nah gitu. Nah ketika kamu bilang jangan-jangan tidak usah kita ke Amerika, kita mainnya itu tuh cukup ke apa sajalah gitu ya. Cukup ke Tulung Agung sajalah. Nggak usah ke Amerika, ke Tulung Agung saja. Sewa villa-villa kecil gitu ya. Biar kayak ala-ala suasana kampung, suasana desa gitu ya, back to nature, misalnya kayak gitu kan. Nah, dan melihat kamu merespon seperti itu atau mendengar kamu merespon seperti itu, ini kayak bikin si pasangan kamu bisa kecewa banget gitu lah. Nah, mungkin memang kamu sampaikan, mendingan visa, ongkosnya dan segala macamnya tak putarkan main judi slot, mendingan kayak gitu ya. Udah bisa nih nambah-nambah uang tabungan anak-anak misalnya ya, itu contoh aja. Memang baik ya, yang apa yang kamu sampaikan ke dia tuh baik gitu. Cara pikirnya kamu dalam melihat kemana alokasi uang ini tuh mungkin baik lah gitu ya. Tadi dilihat ujungnya itu bahwa untuk tabungan gitu kan. Nah, tetapi dia ndak bisa terima. Masa sih untuk bikin aku senang saja kamu ndak mau? Untuk bikin aku bahagia tuh kamu nggak mau. Nah, kayak kita. Jadi dia sering sekali terpancing emosionalnya dia gitu. Dan ketika menjalani hubungan kalian ini, boleh-boleh dia ini pun mau ini kayak ada kesenangannya dia ya untuk beberapa orang berikutnya. Ini bisa nih ada kesenangannya dia tuh sepertinya kayak mau coba-coba bikin kamu ngamuk, bikin kamu marah gitu ya. Kayak ada energi-energi bandel nakalnya dia gitu loh, mau ngerjain kamu gitu ya. Maksudnya dia supaya adalah kesenangan dirinya gitu. Jadi tadinya itu tuh untuk mencari kesenangannya dia. Tetapi di situ tuh kamu bisa langsung menertibkan dia, gagal lagi. Jadi ibaratnya gini, untuk kepuasan dia secara emosional tidak bisa mudah dia dapat dari kamu, gitu. Kalau misalnya juga ada pertempuran di antara kalian, ada argumentasi di antara kalian, nggak pernah dia menang, gitu. Jangankan seri, menang pun dia nggak pernah. Itu kan bikin egonya dia sakit. Nah kayak gitu. Tapi dia sering mancing, tetap dia kayak yang penasaran untuk mancing-mancing kamu gitu ya, untuk menarik perhatianmu. Tapi ya tadi, cara-caranya dia menarik perhatiannya kamu bisa dengan cara-cara yang kok kayaknya tidak berhasil gitu loh. Tidak berhasil, kamu tetap tenang, kamu tetap cool, kamu tetap dengan prinsipnya kamu tetap dengan pembawaannya kamu yang slow aja menyikapi dirinya, itu bikin dia kayak ngerasa gimana gitu ya. Jadi ya demikian, ini seseorang yang mungkin saja terpaksa manut aja, unggeh-unggeh saja sama kamu, tetapi walaupun kelihatan dia manut-manut, unggeh-unggeh aja, tetap di situ tuh batinnya dia kayak kepengen nolak kamu gitu ya, yang kayak kepengen menolak untuk melakukan sesuatu seperti pengkondisian dirimu gitu. Mungkin dalam relationship kalian ini kamu juga kayak memaksa dirinya dia karena sudah menurutmu sudah sebuah kewajaran, kalian sudah sama-sama usia sekian, sudah sebuah kewajaran kalau kedewasaan itu tuh ada di dalam dirinya gitu. Nah sementara untuk dibentuk sama kamu menjadi pribadi yang dewasa, dianya nggak mau gitu loh, nggak mau dia. Kalau bisa ada beberapa tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang pasangan, katakanlah misalnya dia seorang istri atau dia seorang suami, ini tuh dia nggak menjalankan
gitu, mengelak dia akan tugas dan tanggung jawabnya, tapi tidak bisa, kamu tidak membiarkan dia mengelak gitu. Adalah cara-caranya kamu gitu ya, misalnya kayak harusnya dia yang menangani urusan keuangan rumah tangga, dia yang mencari nafkah misalnya gitu. Kamu di situ tuh bisa kayak yang entah bawel atau kamu yang tegas aja bilang sini uang belanja bulan ini misalnya gitu. Nah jadi kayaknya dia tuh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari dia gitu loh. Ya mungkin hidup orang ini tuh masih pengen dia jalani dengan santai, dengan asik-asik saja gitu ya. Tapi kamu tidak membiarkan. Menurutmu mungkin beberapa ya terlalu wasting time. Dengan usia sekian sudah membangun hubungan yang serius seperti ini, katakanlah rumah tangga, jadi kayak yang tidak pantas lagi. Isinya itu hanya main aja, tidak bisa gitu ya kan. Jadi kayak yang jadi kayak yang orang ini tuh akhirnya boleh jadi ya bubar sama kamu, berakhir dari dirimu gitu ya. Dia bisa aja di sini tuh menghilang atau melakukan suatu tindakan yang kali ini tuh benar-benar dia mengelak banget ini ya dari dirimu, dan kemudian dia terfokus saja kepada dirinya gitu ya. Jadi di situ kayaknya berakhirnya relationship-nya kalian ini, ketika dia kayak merasa tidak bisa menyeimbangi kamu, dia tidak bisa memenuhi standar-standarnya kamu, yang kalau Mari bilang di sini tuh bisa aja standar kamu sebenarnya tinggi gitu ya. Mungkin karena kamu datang dari latar belakang keluarga yang seperti apa gitu ya, ada rekam jejak histori hidupnya kamu yang membuat cara pandangnya kamu terhadap kehidupan itu tuh seperti ini gitu ya. Ternyata ini berbeda banget sama dirinya gitu ya. Nah, atau ini bisa juga beberapa kamu yang mengakhiri relationship-nya kalian ini karena kamu merasa kamu tidak mau wasting time sama dirinya gitu ya. Tetapi sekaligus di situ ya, walaupun kamu yang mengakhiri, kayak toh pada kenyataannya tuh kamu nggak bisa tanpa dia. Karena gimana ya, mungkin beberapa di antara kalian kayak punya beban secara mental. Ini alasannya ya, makanya kamu nggak bisa lepasin dia. Kamu punya beban secara mental, kayak mau ngerapiin ini orang gitu. Mungkin kamu tahu kalau dia hidupnya seperti ini terus, nggak karu-karuan nanti ke depan sana. Jadi ada kayak beban moral di kamu. Ada beban, jadi kamu tuh kayak nggak percaya kalau tanpa dirimu, hidup dia tuh akan baik-baik saja. Kamu nggak percaya. Karena kamu menganggap ya kayak kata Mari tadi, ini orang kayaknya belum becus dalam hidupnya dia. Gitu ya. Jadi kamu kayak ngerasa kamu sayang banget ini melepaskan orang ini, nanti soalnya enggak jadi apa dia di depan sana. Itu satu. Dan sebagian besar di antara kalian ini makanya tidak bisa melupakan dia. Mungkin sepanjang hidupnya kalian ini tuh ya, apa yang kalian mau tetap kalian dapatkan. Nah, terkecuali dirinya. Kamu sedang menginginkan dia ini menjadi follower kamu, menjadi pasanganmu. Gitu ya. Tetapi kok dia malahnya melenceng dari jalan yang kamu pilih. Di situ tuh kamu kayak yang tidak bisa menerima dengan sebegitu gampangnya. Pikirannya kamu tuh melarang gitu. Apa-apaan. Jadi ini kayak ada rasa sedikit marah gitu ya. Ada egonya kamu yang sedikit tersinggung. Dia yang kamu inginkan, hubungan ini yang kamu harapkan, tapi ternyata tidak berjalan seperti apa yang kamu maui. Kamu orangnya maskulinnya kuat, walaupun ternyata kamu ini tuh perempuan. Maskulinnya kuat, namanya orang maskulin ya. Itu lebih kayak yang memiliki, ada ajas kepemilikan di situ. Nah, ya. Kamu sudah terlanjur kayak ngeklaim bahwa dirinya adalah milikmu. Gitu. Dan
di sini tuh kamu kayak yang mau nunjukin juga nih egonya kamu sebagai seseorang yang tanda kutip ya, yang besar gitu loh. Jadi kamu kayak tidak bisa terbantahkan, punya mental ya, punya mental kepercayaan diri yang di situ berujar aku tak bisa terbantahkan. Sementara dia membantah kamu terus. Gitu ya. Dia tidak patuh sama kamu. Dia tidak mau sewujud dengan gambaran dirimu. Nah, itu bikin kamu tuh merasa kayak yang kesel banget. Nah, juga beberapa seperti ini. Kalian ini kan orangnya orang yang memegang janji. Kamu sudah berjanji kepada dirinya. Kamu sudah berjanji kepada dirimu bahwa mau datang badai, mau datang angin topan, puting beliung, gempa, tsunami, tektonik atau apa itu namanya ya, datang gempuran dari apapun itu gitu. Kamu sudah berjanji tidak akan pergi, tidak akan meninggalkan dirinya, dan di situ tuh alam bawah sadarnya kamu tuh merekam dengan kuat janji ini. Makanya di sini tuh kamu kayak dalam bentuk usaha, kamu tidak bisa melupakan dia karena ada dorongan dalam dirimu masih ingin menunjukkan usaha dan upaya, janji-janji yang pernah kamu janjikan kepada dirimu sendiri dan kepada dirinya perihal tentang bertahan dalam relationship ini. Nah, ini yang sedang ingin kamu buktikan. Nah, gitu. Jadi kayak kamu tuh setia pada dirimu. Aku sudah berikrar tidak akan meninggalkan dia, maka walaupun dia menghilang, walaupun dia menjauh, walaupun dia memilih untuk pergi, tapi aku tidak akan kemana-mana. Nah itu, alam bawah sadarnya kamu, pikiran-pikirannya kamu mengunci dirimu. Sehingga kamu kayak yang walaupun sudah sekian waktu hubungan ini katakanlah berakhir. Ya, tapi ingatan kamu tentang dirinya, setidaknya ini di alam bawah sadar, ini tuh masih kuat. Tapi kalau Mari bilang ini sih alam sadar dan alam bawah sadar ya. Ini kayak yang ini bersepakat banget ini. Bahwa ndak bisa meninggalkan relationship ini tuh sebegitu gampangnya. Kayak kamu merasa marwahnya kamu pun jatuh gitu loh. Kalau kamu dengan sebegitu mudahnya juga melepaskan keinginannya kamu untuk memiliki dirinya. Nah gitu. Walaupun tadi lagi-lagi kamu tidak bisa mengontrol diri dia. Gitu ya. Dia kuat dengan kemenjadian dirinya. Kayak gimana bilangnya? Walaupun egonya dia pun hampir-hampir sama kuat sama egonya kamu yang di situ bisa bolak-balik ya, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tapi di situ tuh kamu kayak yang masih ini bukan berharap ya, karena kalau energi-energi seperti ini bukan energi-energi orang lemah ini, energi kamu. Kamu ini energi orang yang si penentu. Harus kamu yang memutuskan hubungan ini berakhir, baru boleh ceritanya hubungan ini berakhir. Kalau hanya dia yang pergi darimu, ini kamu anggap masih sebatas sesuatu yang tertunda. Harus kamu yang bilang, kita bubar, kita bercerai. Baru perpisahan itu tuh terwujud nyata. Kalau enggak, ini hanya sebatas seperti kamu sedang membiarkan dirinya dia untuk sementara waktu ya menang atas kemauan dirinya. Untuk nanti satu saat kamu mengambil alih dirinya lagi gitu ya. Nah, di situ. Di sana. Jadi di sini kamu tuh bukan seseorang yang sedang putus asa kalau Mari tangkap. Ini keputusannya kamu menunggu dia. Gitu ya. Alam sadar, minimal alam bawah sadar ya. Sudah gini, karena kamu kan orangnya kan kuat ya. Kuat pada
kemauan dirimu, dan dia belum kamu dapatkan. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu tolerir dengan begitu saja. Enggak. Maunya kamu, hidupnya dia ada di tanganmu. Gitu. Hidupnya dia ada di tanganmu. Keputusan bagaimana masa depannya dia, kamu yang menentukan. Sebelum hal itu terjadi, kamu gak mau kemana-mana. Kamu bisa saja pada kenyataannya kamu sudah menikah dengan pria lain, atau kamu sudah menikah dengan wanita lain untuk saat ini. Tapi entah bagaimana kepercayaan dirimu tuh sangat tinggi sekali, bahwa suatu saat dia ini akan datang lagi ke kamu, bahwa suatu saat dia ini butuh lagi ke kamu, gitu. Atau untuk saat sekarang kamu tuh hanya seperti membiarkan dia bernafas lega sendiri tanpa dirimu. Untuk satu saat kamu datang, kayak yang ada di sini tuh kayak bilangnya tuh mau memaksa, karena sebenarnya kamu tahu dia ini lemah di hadapanmu, gitu ya. Kecerdasan dirimu itu tahu dia ini lemah, maka di sini tuh kamu hanya kayak nunggu waktu ya untuk datang ke dia, kemudian menarik dia kembali menjadi bagian dari hidupnya kamu. Nah di situ. Sementara untuk saat ini si dia itu tuh nampaknya memang lagi survive ya. Tanpa dirimu dia lagi survive. Mungkin memang selama dalam relationship-nya bersama kamu, gitu ya, ada beberapa hal yang untuk kenyamanan hidupnya dia dapat tuh dari dirimu. Jadi sehingga ketika kamu tidak lagi menjadi pasangannya dia karena dia menghindar dari kamu, maka nggak mau perannya kamu yang selama ini dalam keberlangsungan hidup kenyamanan dia itu tuh harus dia usahakan sendiri. Jadi ini orang tuh nampaknya lagi fokus ya nyari duit kah, lagi fokus lah untuk ya kayak gimana lah biar hidupnya dia tuh lagi enak saja gitu ya. Itu kalau Marlian. Jadi kayak lebih ke uang lagi kayak gitu. Dan iya, lagi kayak gitu. Lagi uang saja di sini. Dan Mari rasa memang dia ini tuh pun sebenarnya belum bisa ini nih benar-benar meninggalkan kamu. Belum bisa. Gitu. Dia bisa aja ngeblokir kamu. Dia bisa aja kayak yang lari dari rumah, misalnya kalau ini adalah suaminya kamu atau ini adalah istrinya kamu. Gitu ya. Tapi ternyata mungkin dia ini tuh nampaknya tidak akan bisa survive sendiri tanpa kamu. Gitu. Atau nanti bisa gini, ketika dia sudah bisa mempertanggungjawabkan kebahagiaan diri dia sendiri, baru nanti dia ini tuh akan datang lagi. Karena gini, ini perpisahan, ini bisa karena perpisahan dorongan emosional saja, dan kamu paham betul itu. Mungkin alam sadarnya kamu mungkin tidak mengerti, tapi alam bawah sadarnya kamu, atau ada detak tuh di hatinya kamu, ini nanti nggak bisa kemana-mana, nanti ini bakal balik lagi. Makanya kamu tuh nggak bisa lupain dia, karena kamu tahu bisnisnya kamu dengan seseorang ini tuh bukan berakhir, tapi hanya terjeda, gitu loh. Hanya jeda, hanya kayak di pause aja gitu loh. Film tentang hidupnya kamu dengan si seseorang yang kamu pikirkan ini tuh hanya ibaratnya kalau kita nonton film itu ya, hanya kayak pause gitu. Tekan tombol pause. Yang mungkin itu dia yang tekan tombol pause-nya. Hanya itu aja ini. Memang mungkin orang ini tuh agak kekanak-kanakan. Gitu ya. Dia memang harus diajarkan ini tuh dia bisa, bukan diajarkan, tapi dia tuh memang harus melewati fase dulu. Biar dia ini tuh tidak bisa selalu terus-menerus memberatkan kamu dengan kepentingan batinnya dia, emosionalnya dia, karena itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Gitu. Mau kayak gini lah, kamu ini kan baik ya.
kamu kan udah tanggung jawab nih. Mungkin walaupun beberapa nih bahkan, kalaupun ini hubungannya masih pacaran, tapi kamu udah ngeprotek banget pasangannya kamu ini. Beberapa kamu kayak sudah menafkahi dirinya. Kamu berikan dia nafkah lahir, nafkah batin gitu ya. Kamu udah bener-bener mencoba menjadi pasangan yang baik bagi dirinya. Tapi lagi-lagi karena ini dia urusannya dunia batinnya dia yang merasa kekurangan, ya maka itu menjadi urusan dia pribadi gitu loh. Ya udah pantas memang di sini tuh misalnya dia yang pergi meninggalkan kamu atau kamu yang nyuruh atau yang memintakan hubungan ini tuh jeda sebentar. Udah pas itu. Udah cocok di situlah. Karena orang ini tuh kalau mari lihat cepat atau lambat akan datang lagi di sini. Walaupun caranya dia katakan gitu ya, atau walaupun peristiwa terakhir pertemuan kalian, kebersamaan kalian, suasananya itu tuh kok makin lama makin kayak neraka. Kok kayaknya bisa ada sesuatu yang tidak pantas terjadi di situ ya, di momen terakhir bersama itu. Seperti kayak melihat peristiwa terakhir itu kecil kemungkinan untuk kembali sampai kayak gitunya ya, saking chaosnya. Tapi apa yang terjadi? Orang ini akan datang lagi. Atau memang kayak yang misalnya ya, karena ada beberapa kayak kata Mari tadi, kamu hanya nunggu waktu untuk kamu merasa tepat. Ini saatnya kamu untuk menarik dia kembali berada di jalur hidup sama dengan kamu. Yang manapun nanti yang akan terjadi, tapi yang jelasnya hubungan ini tuh akan bersambung lagi. Akan bersambung lagi. Dan bersambungnya lagi nanti ini bisa lebih baik lagi nanti koneksinya. Jauh lebih baik daripada hubungan bersama yang kalian jalani kemarin hari. Gitu. Katakanlah mungkin kamu merasa hubungan, kalau dihitung-hitung ya, hubungan terakhir dengan dia atau hubungan yang kemarin-kemarin dengan dia itu mencapai angka 7 dari 10 tingkat kebahagiaan. Ya, 7 dari 10 tingkat kebahagiaan. Nanti kalian bersama lagi gitu. Ini hanya gambaran tapian ya. Ini bisa 10 dari 10. Setidaknya orang ini nanti akan datang ke kamu ini dengan energi baru. Gitu loh. Dan di sini tuh dia pun selama tidak dengan kamu, dia tuh bisa yang depresi berat. Gak karu-karuan hidupnya. Anxiety, lemah, takut, resah, cemas. Baru paham dia tuh arti hadirmu dalam hidupnya dia. Selama ini dia merasa kayak kamu tuh memenjarakan dia. Mungkin selama ini dia kayak ngerasa bahwa kamu memang dengan sengaja tidak ingin membahagiakan dirinya. Gitu. Kayak ibarat lagu itu loh. Sudah tiada baru terasa. Ini. Saat kamu melihat video ini, ya, ini kan ceritanya berarti kalian masih belum bersama ini untuk saat sekarang ya. Mari asumsikan demikian ya. Saat kamu melihat video ini orang lagi menderita di sana. Ini orang merasa lagi nggak karu-karuan di sana. Dan beberapa ini bisa nih tetap stalking, cari tahu tentang dirimu. Dan orang ini bisa ini tuh ya, satu sisi dia memang lagi pengen menghindari kamu, tapi lebih besar lagi keinginannya dia untuk kamu tuh datang, tiba-tiba ketok pintu, assalamualaikum, shalom, om swastiastu gitu. Lagi pengen dia nih. Tiba-tiba bunyi handphonenya dia, halo kamu apa kabar, yang itu nomormu. Lagi nunggu. Gitu. Tapi satu sisi diri yang tadi Mari bilang itu, mungkin ini tuh masih kayak yang dalam, apalagi kalau
pisahnya ini tuh ya, diam-diamannya ini tuh masih dalam hitungan bulan saja, let's say 4 bulan gitu ya. Ini memang dia masih masa untuk tenang, karena kemarin hari kalau ketemu sama kamu emosian terus dianya, merasa kecewa terus dianya, merasa kurang terus dianya, gitu ya, merasa lelah dianya. Tapi itu kan egonya dia semua yang merasa lelah, lemah, tidak bahagia oleh sebab karena dirimu. Itu kan ego dia. Memang masa-masa sekarang ini tuh dia lagi kayak mau menetralkan egonya. Ketika dia bisa menetralkan egonya dia yang menilai kamu dari kacamata negatif tadi, gitu ya, semakin dia bisa menenangkan ego-ego pandangan negatifnya dia tentang kamu, semakin besar harapannya dia untuk kalau kamu itu tuh mendatangi dirinya. Tapi masih tetap ini ada sedikit traumanya gitu loh, ada trauma gitu ya, ada rasa sakit hati gitu ya, karena tadi tuh loh, masa iya ke Amerika nggak mau tapi judi slot mau, kayak gitu tuh, masih ada ngedumel kayak gitu, masih kayak segar banget gitu loh, masih segar banget kekecewaannya dia, padahal dibalik dari hal yang membuat dia menganggap dia sedang kecewa itu tuh hal yang baik untuk dia gitu ya di sana. Jadi orang ini tuh bisa 10 keinginan kuat, 10 keinginan kuat untuk didatangi sama kamu, tetapi di saat yang bersamaan ada 6 keinginan kuat untuk tidak dulu berjumpa sama kamu. Piye tah? Nah, gitulah kondisinya orang ini saat sekarang. Gitu ya. Harap-harap cemas. Dalam satu hari bisa 10 kali berharap kalau kamu tuh tiba-tiba nongol. Tapi masih tersimpan 6 rasa ingin menghindar dari dirimu. Di saat yang bersamaan bergantian. Misalnya jam 7 pagi cepet-cepet dia ya. Jam 5 pagi sholat subuh dia, cepet-cepet dia lihat handphonenya apakah ada notifikasi kamu sudah menchatting dia melalui WhatsApp atau apakah itu. Dibuka itu semua sosial media, jangan-jangan kamu nge-DM dia, kamu nge-inbox dia gitu ya. Nah, jam 5, terus jam 6, udah nggak usahlah dia datang, nggak usah dulu berhubungan. Kayak gitu dia ya, tentang dirimu. Tapi nanti jam 1 siang mulai dia lagi ngelihat handphonenya. Kok belum ada chatting dari kamu ya? Kamu apa kabar? Buka stalking dia tentang kamu. Masuk dia ke Instagram kamu, masuk dia ke mana-mana, lihat status WhatsApp kamu misalnya kayak gitu. Tapi habis dari itu, udahlah masa bodoh. Gitu-gitu dia. Jadi dia kayak yang ruwet sendiri. Dia yang ruwet sendiri untuk saat ini. Gitu. Dia resah sendiri untuk saat ini. Dia mau nggak mau. Jadi akhirnya ya udah muter-muter kayak gitu dianya. Tapi untuk saat ini kalian kalau mari lihat ini tuh kamu nggak yang putus asa dengan situasi yang seperti ini. Kalau dia putus asa, ngerti ya, takut dia karena selama ini udah terbiasa ada kamu yang menjaga dia, ada kamu yang care sama dia walaupun kamu keras. Nggak bisa ini mari bermanis-manis mulut ya, bilang kamu lembut, bilang kamu itu keibuan, enggak. Walaupun kamu perempuan tapi sikap kebapaannya kamu ini tuh kenceng, maskulin kamu. Diam-diam di dalam dirimu itu tuh lebih cenderung kayak pengen tampil maskulin, tomboy, sebagai pemimpin, sebagai orang yang memutuskan keadaan, sebagai seseorang yang si penentu keadaan. Di sini kamu lagi slow, gitu ya. Kamu lagi slow. Mungkin juga ketika kamu ngelihat video ini, mari rasa ekspresinya kamu ekspresi biasa-biasa aja. Seolah-olah pembacaannya Mari ini tuh sepertinya hanya sekedar sebatas mengkonfirmasi saja, atau mungkin ini hanya iseng-isengnya kamu gitu ya, ngelihat video ini. Kamu datang bukan dengan
hati yang lemah, kehidupan yang lesu. Mari rasa enggak? Gitu ya. Kamu mungkin saat ini lagi sambil ngerokok-ngerokok, dengerinnya ya, sambil ketawa-ketawa gitu loh. Gitu kan? Enggak yang, aduh apa nih, gimana nih, kenapa nih? Enggak yang kayak gitu. Enggak yang curious. Apa sih kok soal bahasa Inggris pula Cici Mari? Enggak ada yang rasa penasaran sampai bikin kamu gimana gitu ya. Itu dia. Terutama ini energi orang-orang yang pembacaan ini akan yang resonate ya ke kamu. Nah, kayak gitu. Jadi dia sibuk sendiri dalam hubungan kalian ya, ketika dalam hubungan. Jadi ini orang ini sibuk sendiri. Baik itu sibuk sendiri, riweh sendiri, berkemelut sendiri ketika menjalani dengan kamu, ataupun ketika untuk saat ini ada jarak antara kamu dengan dia. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke topik, kenapa kamu tidak juga kunjung bisa melepaskan seseorang ini? Karena kamu tahu hubunganmu dengan dia belum selesai. Bisnisnya kamu dengan dia belum fix, belum final. Kamu tahu itu. Mungkin ya kamu datang ke sini hanya mendapatkan informasi tambahan bahwa apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu prediksi bahwa akan ada kebersamaan kamu dengan dia di masa depan kembali, itu benar adanya. Gitu. Tapi ya kembali lagi ya, walaupun misalnya gini, ini kan energinya dia yang kembali lagi ke kamu ya, energi dia yang datang lagi kembali ke kamu. Ini kan terlepas dari apakah memang kamu akan menerima menyambut kembali orang ini atau tidak. Oke, saat sekarang mungkin memang harapanmu adalah kembali bersama dia, atau ketentuannya kamu adalah kembali melanjutkan hubungan ini dengan dia saat sekarang ketika kamu melihat video. Tapi jangan-jangan ini kan energinya tidak datang dalam waktu cepat ya orang ini gitu. Mungkin 1 tahun setelah kamu melihat video ini, mungkin yang nggak ngerti berapa tahun lagi dia baru datang, atau barangkali setelah sekian bulan berikutnya dia datang. Ini kan bisa aja yang tadinya kamu, walaupun tadi kamu bilang bahwa kamu berjanji tidak akan meninggalkan seseorang ini, tapi jangan-jangan, soalnya kamu ini orang pemikir ya, jangan-jangan nanti kamu kayak punya pikiran lebih bijaksana untuk menyelesaikan saja karena dampak orang ini dalam hidupnya kamu tidak baik, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin kamu berpegang teguh setia kepada komitmenmu dengan pasanganmu yang lain. Kan nggak tahu Marini ya, apakah memang kamu saat ini sudah menikah dengan istrimu dan dia ini hanya sebatas mantan pacarmu gitu ya, atau kamu udah menikah dengan suamimu, ini hanya salah satu pria yang pernah singgah dalam hidupnya kamu. Misalnya kalau kamu mau menolak dia, itu kan lain cerita ya, itu kan lain hal di situ. Tapi yang jelasnya, kalau energi seseorang ini tuh akan hadir lagi, dan kehadiran dia lebih baik. Mari nggak mau bohong juga, kehadiran dia nanti akan lebih baik lagi karena dia sudah tahu apa yang dia terima selama ini, atau situasi yang dia hadapi dengan dirimu selama ini tuh tidak semengerikan itu. Lebih ngeri lagi hidupnya dia dijalaninya tanpa dirimu. Gitu ya. Jadi dia kayak mengupgrade dirinya dia. Iya ya, aku yang tidak tahu diri ya. Wah iya nih, aku yang terlalu cemen. Aduh iya, memang aku yang terlalu tidak bertanggung jawab. Oh iya, ternyata kamu tuh memang orang yang benar-benar bisa aku andalkan dan segalanya dan segalanya dan segalanya. Gitu ya. Jadi kayak yang dia akhirnya aku juga harus berubah lah. Kayak gitu. Makanya kehadiran orang ini nanti dalam versi yang lebih baik lagi daripada kemarin-kemarin hari. Oke? Baik. Karena gini, memang tidak ada alasan juga gitu loh. Sorry, tidak bisa dibilang tidak ada alasan ya. Kadang-kadang menurut kita kayak gitu kan. Menurut kita apa sih buang-buang uang ke Amerika? Lagi-lagi ke contoh tadi. Ngapain juga sih pergi ke restoran yang satu piringnya harus ngeluarin duit 1 juta. Toh kalau makan di Burjo 10.000 kenyang juga kok. Tapi kan memang ada
namanya kepuasan ego ya. Kepuasan ego itu dalam artian kepuasan kemauan diri gitu ya. Jangan langsung dikonotasikan ke yang negatif gitu. Nah, jadi kayak kepuasannya kamu hanya dapat kenyang. Sementara kepuasannya orang bisa aja ya mendapatkan juga sensasi duduk di suatu tempat yang mewah kah gitu ya, ada rasa bangga bisa mengunyah makanan 1 juta lah, gitu-gitu. Jadi tidak bisa juga dibilang bahwa dia terlalu lebay gitu ya. Kepuasan emosionalnya kamu dengan kepuasan emosionalnya dia berseberangan. Nah, mungkin itu tuh lebih ke arah situ kalau mari tangkep yang menjadi isu dalam hubungan kalian. Dia mau hidupnya itu tuh masih dijalani dengan santai banget. Sementara kamu tuh berdasarkan pengalaman kamu udah ngerti. Hidup itu tuh dinikmati, tapi tidak bisa terlena berlarut-larut dalam kesantaian, dalam ketidakteraturan, dalam ketidakbertanggungjawaban pada penataan masa depan. Nah, jadi di situ dia bisa dia melihat kamu kaku, sementara dia gini ya, dia melihat kamu kaku dan itu satu hal yang tidak oke banget menurut kacamatanya dia untuk saat itu. Tapi ketika tanpa kamu dia baru bisa paham. Kadang-kadang gitu ya, orang yang dikasih enak terus-menerus terlena dia, menuntut dia enak yang lain. Terbiasa dengan yang mudah, dengan yang gampang, sehingga yang mudah yang gampang yang dia dapatkan itu tuh berkurang kadar syukurnya dia. Nah, ketika apa yang dia dapatkan dari kamu tidak bisa lagi dia dapatkan, baru di situ tuh sadar bahwa yang kamu lakukan selama ini tuh artinya positif untuk dia, bukan seperti yang selama ini dia sangkakan bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh lebih cenderung beraroma busuk, kenegatifan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jarak kemudian mengajarkan seseorang ini tuh menjadi paham arti dirimu. Di sini Mari akan tarik koin. Koin ini berisi inisial dan zodiak untuk menentukan apakah ini pembacaannya resonate untuk dirimu ataupun tidak ya. Ini inisial dan zodiak, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Oke, baik. Mari langsung mulai. Ada inisial O. Ini bisa awalan nama formal, nama kecil, nama sayang ya. Bisa. Ada inisial O, ada orang, ada ombak ya. Kemudian ada inisial B, ada belalang, ada bawang. Kemudian ada inisial E, ada ember, ada emas. Kemudian ada inisial H, hadiah, ada harum. Kemudian ada inisial S, ada soto, ada sup ya, ada sampo. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Leo hadir di sini, Sagittarius ada di sana. Berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Pisces di sini. Hadir energi dari Gemini di sini ya. Oke, itu aja. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.